Selamat siang mahasiswaku, anak-anakku semuanya, Mas Miko, Mas Zainal, Mas Wahid, Mas Rifarsa, dan Mas Iqbal. Sekarang pertemuan untuk mata kuliah Sistem Operasi. Sistem Operasi kita mendapatkan SKS 3 SKS. Nah, sekarang pembagian 3 SKS ya. 3 SKS itu teori, nanti dikasih Bu Aning satu materi untuk praktek. Nah, sebelum kita mulai materi yang serius untuk sistem operasi, kita harus mempunyai kontrak kuliah dulu. Nah, kontrak kuliah yang harus kita tepati itu seperti apa? Salah satunya satu dulu. Masuk kuliah jangan sampai terlambat lebih dari 15 menit. 15 menit itu paling lambat, dan terakhir boleh masuk, mahasiswa masuk. Nah, sekarang bagaimana nanti sistem penilaian dari mata kuliah sistem operasi? Nah, di mana kontrak kita nanti? 1. Masuk kurang dari 15 menit. Lambat nanti 15 menit dari jam yang sudah ditentukan. Lebihnya saya dikasih tahu dulu. Kenapa sampai terlambat? Maklum, kalau untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu untuk mahasiswa yang sudah kerja atau karyawan. Nah, bagaimana kalau yang masih reguler? Kalau bisa reguler harus tepat waktu. Walaupun kita selama ini daring, harus ikuti jamnya. Kalau masuk jam 8, tes jam 8 tes. Jam 9 lebih 30 menit, jam 9:30 menit. Diusahakan seperti itu. Yang kedua, nih ada sistem penilaian. Sistem penilaian itu ada beberapa macam kategori, antara lain 1. Ada tugas, ada UTS dulu, UTS, ada UTS, ada UAS, dan ada nilai bonus. Tugas, UTS, UAS, bonus. Bu, bagaimana dengan absen? Apakah mempengaruhi atau tidak? Absen tidak usah dimasukkan ke sini, tetapi absen 75%, absensi kurang dari 75%, no UAS. Berarti tidak usah Bu Ani ngomong di sini, karena ini sudah merupakan suatu aturan yang pakem, ada di dalam buku panduan akademik. Lalu Ini aturan dan pakem. Sekarang tugas, UTS, UAS, bonus. Sekarang Bu Aning langsung gini aja. Untuk UTS dan UAS, Bu Aning kasih poin. UAS itu 30%. Setuju atau tidak? Setuju, tidak setuju, mau setuju ya. Untuk bonus, Bu Aning kasih. Kalau sekarang daring itu kan jarang ada bonus. Nah, Bu Aning masukkan ke tugas ini saja. Tugasnya berapa persen? Kan Bu Aning kasih 40%. UTS-nya berapa persen? UTS-nya apa? 30% sama dengan yang UAS. Biasanya seperti itu, UAS lebih tinggi daripada UTS. Nah, bagaimana? Apakah ini 20? 20, ini 40, baru 60, 60, 90. Jangan. Berarti kita nanti tugasnya itu ditambah. Nah, karena daring tugas dibuat. UTS-nya berapa? Berarti ini jadinya kan 50%, 80, ini 20%. Oke? Setuju? Nah, sekarang cari silabus atau buku pegangan. Buku pegangan nomor 1. Ada sistem operasi. Karangannya siapa? Nih, Bambang Haryanto. 2. Sistem operasi. Karangan siapa? Z.
Sri Kusuma Dewi. Ketiga, ini sistem operasi. Karangannya siapa? Saya sendiri. SP Hari Ningsih. Cari ini paling mudah. Nah, yang keempat ini nanti ada modul teori dan prakteknya apa? Windows. Nah, sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, bab-babnya apa saja? Bab-babnya itu ada berapa bab? Ada 10 sampai 11 bab. Bonus 1 bab. Sistem Quran mana? Nah, 10 sampai 11 bab ini saya bagi menjadi 2 sub. Yang pertama materi UTS, yang kedua materi UAS. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa saja? Materinya apa saja? Nah, sekarang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah bisa ditelaah dan bisa diterima. Oke, lanjut kita. Babnya apa saja untuk sistem operasi itu? Antara lain bab 1. Sebelum masuk ke sistem operasi, saya yakin mahasiswa, mas-mas yang ada di sini semuanya itu sudah menggunakan komputer dari mulai SMP. SD sudah banyak tugas, tetapi banyak langsung menyerahkan ke warnet. Iya kan, Mas, ke TK. Nah, selain itu, anak kecil zaman sekarang itu kan sudah menggunakan HP. Semua komunikasi itu mesti menggunakan suatu operating system. Sistem operasi. Untuk apa? Untuk mengetahui bahasanya manusia sehingga bisa diterima oleh bahasa mesin. Bahasa mesin itu siapa? Ya perangkat keras itu, ya komputer, ya Android Anda, ya HP Anda, ya laptop Anda. Nah, kita mau mempelajari sebetulnya sistem operasi itu apa. Dah enak, oke? Sebelum kita lanjut, itu baru pendapat tentang operating system atau sistem operasi. Sejaniki seperti apa toh? Nanti enaknya bentar lagi. Nah, bab 1 dulu. Bab 1 itu apa? Sebelum masuk ke sistem operasi, ayo kita kan sering melihat di dalam rumah kita, di kasir kita, atau di tempat-tempat misalkan kampus lah, di lab. Coba nanti dilihat di lab, itu kan ada satu blegeran kotak kayak begitu. Itu namanya monitor. Kotakan kecil yang ada di bawah meja namanya CPU. Laptopmu, layar monitor. Sini ada keyboard, di bawahnya keyboard itu sebetulnya ada otaknya komputer. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 1, bab 1 adalah sistem komputer. Saya yakin Anda cuma berpikirnya gini, aku ngerti kok komputer. Beda dengan namanya sistem komputer. Beda loh ya, pengataan komputer dengan sistem komputer. Bedanya apa? Nanti. Sekarang bab yang kedua, sistem operasi. Bab yang ketiga,
sistem komputer dan sistem operasi. Yang bab 4. Nah, ini bab ini santai. Bab 1 sampai bab 3 santai. Kenapa Bu Ani bilang santai? Kapal ketok, nalar tok. 1, 2, 3 nalar. Napa toh saya pakai baju? Napa toh saya pakai komputer? Sama kan? Kalau pakai baju, nah ini untuk pelindung, untuk menghias, untuk mempercantik. Kalau pakai komputer, tahunya apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi di dalamnya komputer itu ada apa? Nah, kenapa perlu adanya sistem operasi? Sistem operasi itu apa? Bagaimana hubungan antara sistem komputer dengan sistem operasi? Sekarang yang seriusnya dari sistem operasi mulai dari bab 4. Mulai dari bab 4. Kalau mas-mas ini yang ada di sini, mahasiswaku, tidak boleh mulai bab 4 itu kok sepele nyepelek nih. Kenapa? Otaknya belajar sistem operasi ada di bab 4. Mulai di bab 4 yaitu penjadwalan proses. Yo. Penjadwalan proses. Ini nanti ada teknik penjadwalan proses, ada metode penjadwalan proses, ada siklus sistem operasi dalam sistem gambar. Mulai bahasa asing. Nah, bahasa asingnya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Prancis, bukan bahasa Korea, bukan bahasa Mandarin. Bahasanya apa? Bahasa komputer. Gampang atau susah? Teknik ini aja ada 2 teknik. Metode ini ada 8 metode. Siklus ada 3 proses, ada 5 proses. Dah? Nah, sekarang hubungan. Nih, serius. UTS keluar, ujian akhir semester keluar juga. Sudah? Ini 1, 2, 3, 4 materi untuk UTS. Materi untuk UTS. Nanti kalau ada waktunya atau waktunya cukup, Bu Anin tambahin 1 bab lagi. Bab yang kelima. Bab yang kelima adalah kira-kira apa? Hitungan atau hafalan lagi? Masih tetap hitungan. Namanya apa? Kira-kira namanya apa? Namanya, materinya sistem konkurensi. Nah, hitungan lagi. Ini serius untuk UTS, UAS, tapi asik, gak ngantuk. Sampai di sini ada yang ditanyakan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, insya Allah sampai bab 5. Jika ada waktunya sampai bab 5. Nanti Bu Ani minta jeda untuk setiap materi, untuk setiap season atau sampai mid semester dan sampai akhir semester itu ada praktek Linux dan Windows. Oke? Sudah dicatat? Kalau sudah dicatat, sudah selesai belum? Ya wes, sabar, nunggu yang belum selesai. Sekarang Bu Aning mau ngasih gambaran mengenai sistem komputer. Udah ya, diterusin nyatetnya. Bu Aning jalan-jalan. Iya wes.